Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sabat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan lewat ibadah kita sabat ini. Dan mari kita pusatkan hati kita, pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Hukum Allah adalah sama sucinya dengan Allah itu sendiri. Itu adalah satu pernyataan kehendaknya, satu pernyataan yang tertulis dari tabiatnya, pernyataan dari kasih dan hikmat ilahi bagi manusia. Keselarasan alam semesta bergantung atas penurutan yang sempurna dari seluruh makhluk hidup dan benda-benda, baik benda hidup maupun benda yang mati. Patriarch and Prophet halaman 47. Saudaraku, apakah tandanya kehidupan seseorang yang dipimpin oleh firman Allah? Apakah tandanya seseorang yang hidup di bawah kuasa pengurapan Rohul Kudus? Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana sepatutnya orang yang hidup di dalam firman Allah. Alkitab menandaskan kepada kita bagaimana seharusnya orang yang hidup di bawah bimbingan dan kuasa Rohul Kudus. Saudaraku, Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Pekabaran kita pada sabat ini, Tuhan Yesus mengundang kita dan mengajak kita, menginginkan kita supaya kita memiliki pandangan yang murni, memiliki pikiran yang jernih dan visi yang jelas kepada masa depan keselamatan kita, kehidupan kerajaan sorga yang disediakan bagi kita. Memiliki hati yang suci, yang sudah dikuduskan oleh pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memiliki jiwa yang murni dan bening, supaya kita memiliki kerinduan yang dalam untuk melihat wajah Tuhan, kemuliaan Tuhan. Memiliki kehidupan kerohanian dan kesalehan di dalam semangat firman Tuhan dan semangat di dalam pelayanan kepada pekerjaannya. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius pasal 5 sampai pasal 7 dikenal dengan khotbah di atas bukit. Sebenarnya kalau kita membaca Alkitab itu dan meneliti dengan benar, sebenarnya Yesus sedang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya di atas bukit. Yesus sedang memberikan pondasi tentang doktrin keselamatan dan bagaimana kita boleh menerima kehidupan yang kekal. Saudaraku, Ellen White mengatakan di dalam buku khotbah di atas bukit halaman 26, Roh Kudus akan membawa kebenaran tentang Allah ke dalam hati kita. Dan Ia, Yesus yang telah Allah utus, akan membukakan pengertian-pengertian kepada hati manusia, supaya manusia memiliki kehidupan yang disucikan. Kondisikan hati kita senantiasa tetap bersih dan di dalam kehidupan bersama Tuhan. Pikiran-pikiran kita bening dan jiwa kita murni, bukan oleh kekuatan kita dan pengetahuan kita, tetapi oleh penyerahan kita kepada Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja membentuk kita. Saudaraku, jadi di sini berbicara tentang hati. Hati yang suci, hati yang kudus. Itu berarti pikiran-pikiran kita, jiwa kita, kehidupan kita seluruhnya adalah berkenan kepada Tuhan. Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19. Yesus mengatakan, apa yang keluar dari mulut itu terpancar bersumber dari hati. Kalau hatinya bersih, maka segala sesuatu yang keluar, kelihatan di dalam kehidupan dan perkataan tindakannya akan bersih, bening dan jujur. Tetapi jika hati itu kotor, keruh, maka segala sesuatu yang keluar akan najis dan kotor. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu supaya tetap bening, bersih, clear, suci, berkudus, karena dari situlah terpancar semua kehidupan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, apakah Anda rindu untuk melihat Tuhan? Seberapa besar kerinduan saudara untuk melihat Tuhan? Dan betapa seringkah Anda melihat wajah Tuhan di dalam kemuliaannya? Dalam konsep perjanjian lama, Allah selalu datang
mendekat dan menunjukkan dirinya kepada umatnya, supaya umatnya dapat mengenal Allah, lalu mereka terberkati, hidup dalam damai sejahtera dan memperoleh keselamatan. Di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah wujud dari Allah itu yang dapat dilihat, diraba, disentuh, dan tinggal di antara orang berdosa. Keluaran pasal 3 ayat 4-14. Ini adalah panggilan kepada Musa untuk membebaskan orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi ketika Musa melihat api menyala-nyala di gunung Horeb itu dan semak belukar itu tidak hangus, dia pun ketakutan dan heran. Lalu Musa menyingkir dari tempat itu. Pada waktu itulah Tuhan memanggil Musa, Musa. Ya Tuhan, kata Musa. Lalu Tuhan mengatakan, salna aleha, salna aleha, tanggalkan kasutmu. Mengapa? Karena ha'atmat hakados, tempat di mana kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Hal yang sama diulangi Tuhan dan menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada Yosua dalam Yosua pasal 3, pasal 5 ayat 13-15. Tuhan yang sama berkata kepada Yosua, salna aleha, tanggalkan kasutmu. Mengapa? Karena ha'atmat hakados, tanah di mana kamu berdiri, tempat di mana kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Saudaraku, di mana Tuhan hadir, hadiratnya bersama dengan kita. Tempat itu seluruhnya kudus. Karena Tuhan yang kudus ada di antara umatnya. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi kalau beribadah masuk ke sinagog dan masuk ke bait suci untuk beribadah, menanggalkan semua kasutnya, sandalnya, sepatunya, apa yang melapisi kakinya. Kenapa? Karena sudah berjalan kotor, berdebu, dan dibawa semua yang najis. Karena tempat itu kudus, Baitul Muqaddis, bait suci yang kudus, maka segala sesuatu ditanggalkan. Dan mereka datang dengan cara salah. Mereka datang dengan cara syalak. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, proskuneo, yaitu datang menghadap Tuhan dengan bersembah sujud, membungkuk, berlutut sampai ke tanah. Itulah cara penyembahan. Kenapa? Karena ha'atmat hakados, tempat di mana kamu berdiri, kamu sekarang ini kudus karena Tuhan adalah kudus. Imamat pasal 11, satu pasal. Kalau kita baca itu berbicara tentang makanan halal dengan haram. Saudara-saudaraku, saya mau katakan, Imamat pasal 11 bukan hanya sekedar berbicara tentang clean dan unclean. Bukan berbicara tentang makanan yang halal dengan yang haram. Bukan makanan yang bersih dengan yang kotor. Bukan. Itu berbicara tentang kekudusan Tuhan dan kekudusan umatnya. Baca di ayat 44 dan 45. Tuhan katakan, kuduslah kamu karena aku ini kudus. Siapa yang kudus? Tuhan yang kudus. Karena Tuhan kudus, dia mau bertemu dengan umatnya, maka umatnya itu harus kudus. Jadi kita dipanggil menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi anak-anaknya, supaya kita menjadi umat yang kudus. Karena Tuhan itu kudus, maka kita juga kudus. Dan Wahyu pasal 4 ayat 8. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. WH, Adonai Hakados, Kurios Agios. Saudara, kuduslah kamu sebab aku ini kudus, kata Tuhan. Tepilat Hazon, pemimpin ibadah MC bagi orang Yahudi. Kalau memimpin ibadah, berdoa pembuka, ya, Tepilat Hazon itu, ketika dia mengucapkan Adonai Elohim, maka seluruh jemaat akan merespon serentak. Apa responnya Bapak Ibu? Hakados we baru. Begitu juga pembaca Alkitab yang membacakan firman atau pengkhotbah Kohelet, ketika menyebut nama Tuhan Adonai Elohim, maka direspon serentak jemaat, Hakados we baru, dikuduskan dan dimuliakanlah namamu. Dalam bahasa Arab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Bapak Ibu.
Itulah sebabnya dalam doa yang diajarkan Yesus, khotbah di atas bukit, kalau kita membaca Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 atau Lukas pasal 11 ayat 1 dan 2, ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa, dia katakan Avenu Shalom Samayim Yit Kadas Sameka Tabo Malhuteha Yase Ratsoneha. Saudaraku, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudaraku, Yesus sedang menandaskan bahwa tabiat Allah, karakter Allah akan menjadi karakter tabiat umat-umatnya. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah adalah sebuah kualifikasi rohani, dan karakteristik dari kerajaan Allah itu adalah behavior, attitude, sikap, dan tabiat Allah. Dan orang-orang yang tinggal di kerajaan Allah adalah memiliki keserupaan di dalam tabiat dengan Yesus Kristus. Jadi Yesus di dalam khotbah di atas bukit dan doa yang diajarkan menyatakan tentang kekudusan Tuhan, kerajaan Tuhan, kehendak Tuhan yang harus menjadi nyata hadir di tengah-tengah umat manusia, orang berdosa di dunia ini. Dia sedang menandaskan inilah sifat, karakter, tabiat daripada Allah itu sendiri. Daud adalah orang berdosa. Bagaimanakah caranya supaya kita memiliki hati yang suci, kehidupan yang dikuduskan? Oh, bukan oleh kemampuan kita, tetapi oleh karena penyerahan kita kepada Tuhan. Daud dalam Mazmur pasal 51 ayat 4, bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku, ya Allah, tahirkanlah aku dari segala dosa-dosaku. Ayat 9, bersihkanlah aku dari dosaku, dengan hisop maka aku menjadi tahir, basuhlah aku maka aku menjadi putih daripada salju. Ayat 12, jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Lalu Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27, Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat, dan dijauhkan Tuhan daripadamu roh untuk tidak taat ataupun melawan. Saudara-saudara, bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus itu yang berkuasa menyucikan hidup kita, membentuk tabiat kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Zakaria 4:6, bukan oleh keperkasaan dan bukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus juga menekankan hal yang sama. Dia menekankan dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, anak-anak yang suci, anak-anak yang hidup di dalam terang. Hupakos, saudaraku, yaitu patuh dan tunduk taat kepada peraturan firman Tuhan dan hukum-hukumnya. Lalu dijadikan kita menjadi orang yang kudus, hagios. Karena Tuhan itu kudus, maka Dia mampu menguduskan segala umatnya sesuai dengan kehendaknya. Wehi kados, ani hakados, kuduslah kamu, karena aku ini kudus, Adonai hakados, kata Tuhan. Kembali Ellen G. White mengatakan dalam khotbah di atas bukit halaman 64, agama resmi tidak mampu membawa jiwa kita dengan Allah rukun. Satu-satunya iman yang sejati ialah yang bekerja oleh kasih karunia Allah untuk menyucikan hati kita, jiwa kita. Itu bagaikan ragi yang bekerja mengubah tabiat kita sesuai dengan tabiatnya. Jadi pekerjaan itu adalah pekerjaan Roh Kudus.
Langkah yang pertama dalam keselamatan kita kenal justification by faith. Dibenarkan oleh iman. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita diampuni dosa-dosa kita, kita dibersihkan dan dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Lalu kita dibenarkan menjadi orang yang benar di pemandangan Tuhan. Oleh karena kita dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Langkah yang kedua dalam keselamatan adalah sanctification by faith, yaitu pekerjaan Roh Kudus untuk menyucikan kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dengan menyerahkan segala sesuatu kepadanya, sehingga dia akan membentuk dan berkuasa untuk melakukan perkara-perkara ajaib sesuai dengan apa yang dia rencanakan dalam kehidupan kita. Dan inilah pekerjaan Kristus di bilik yang maha suci sejak tahun 184 di sorgawi, yang akan membawa kita kepada langkah yang ketiga, yaitu kemuliaan di dalam kerajaannya oleh iman. Jadi saudaraku, Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Digunakan kata kateroi, berasal dari kata kataro, yaitu bersih, murni, jernih, atau membasuh menjadi suci dan bersih. Kalau di dalam istilah Ibrani Perjanjian Lama, ini adalah tahar. Kata kerja tahar, yaitu membersihkan, menyucikan, memurnikan, dan membeningkan kehidupan kita. Untuk kata benda tahir, menjadi tahir. Jadi apa yang kita pegang, barang-barang dan benda-benda atau binatang yang kotor, yang haram, maka kita menjadi najis. Tetapi ketika kita membasuh, membersihkannya, lalu kita menjadi tahir, saudara. Begitu juga kalau kita terjangkiti dengan penyakit kusta atau penyakit sesuatu, kita menjadi najis. Lalu kita disingkirkan dari lingkungan sosial masyarakat, supaya orang-orang lain tidak menular dan tidak terjangkiti, karena kita menjadi orang yang najis. Tapi kalau sudah sembuh dari penyakit dengan kuasa imam yang mengatakan sudah sembuh, sudah sehat, clear, bersih, maka kita menjadi tahir. Itulah kata tahar. Itu dia kata katero, saudara, katero. Lalu kalau kita masuk di dalam suasana keberhalaan, masuk dalam penyembahan berhala dan memegang benda-benda berhala, kita menjadi najis, kotor. Tapi kalau kita bertobat dan meninggalkan keberhalaan kita, lalu kita disucikan oleh kuasa Tuhan, lalu kita menjadi tahir, bersih, clear, bening dan sehat. Ini artinya yang dikatakan Yesus, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4. Paulus menekankan, saudara, Allah memilih kita menjadi umatnya supaya kita menjadi suci, orang yang kudus, hagios, supaya dengan demikian kita hidup di hadapan pemandangan Allah tidak bercacat celah. Dalam bahasa Ibrani dikatakan hakados wahatahor, wahatahor, orang yang sudah dikuduskan dan disucikan, bersih, clear di pemandangan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan lagi di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Ini berbicara menjadi orang yang suci, orang yang kudus, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Jadi pertemuan hanya yang kudus dengan yang kudus dapat memandang kemuliaan Tuhan. Seberapa besar kerinduan Anda untuk melihat Tuhan? Betapa sering Anda melihat wajah Tuhan? Melalui mimpi, melalui hayal, melalui satu penglihatan, melalui satu peristiwa atau kejadian,
dalam kehidupan saudara, Anda melihat wajah Tuhan. Saudara-saudaraku, tidak seorang pun dapat melihat wajah Tuhan. Karena kalau orang lihat wajah Tuhan, itu artinya kematian dan kemusnahan baginya. Karena kemuliaan Tuhan itu akan membakar orang berdosa. Ya. Tetapi hanya Yesus saja yang pernah melihat Tuhan. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 8 dan 5 ayat 37. Kristus saja yang dapat, sanggup dan pernah melihat wajah Tuhan. Kita orang berdosa tidak bisa melihat wajah Tuhan. Itulah sebabnya kita dikuduskan. Karena Tuhan itu kudus, hendaklah kamu juga kudus. Karena aku sudah memilih kamu menjadi umat yang kudus. Dan Yesus mengatakan, pertahankan kekudusan hidupmu, pertahankan kesucian hatimu. Mengapa? Karena berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Musa sebelum jatuh ke dalam dosa dikenal dengan orang yang bergaul dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan face to face, berhadapan muka dengan muka. Habel, saya yakin dia juga dapat melihat wajah Tuhan, pernah melihat wajah Tuhan, karena persembahannya dan semua ibadahnya, kehidupannya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita membaca Kejadian pasal 4 ayat 4 dan Ibrani 11 ayat 14. Henok, keturunan yang ketujuh dari Adam. Kalau kita membaca Kejadian 5 ayat 22 sampai 24, Henok orang yang bergaul dengan Allah, hidup yang senantiasa berbicara dengan Allah, walaupun itu dengan doa atau melalui doa, saudaraku, tetapi dia dapat melihat wajah Tuhan. Itulah sebabnya dia diangkat ke surga hidup-hidup, karena dia sudah hidup bergaul dengan Tuhan. Abraham bukan hanya bapak semua orang percaya, tapi Abraham disebut di dalam Yakobus 2:23 sahabat Allah. Berarti Abraham orang yang senantiasa mengadakan pergaulan, percakapan dengan Tuhan dan dapat melihat wajah Tuhan. Yakub, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 32, saudaraku, sampai 30 sampai 32, Yakub pernah melihat Tuhan dan bahkan bergumul dengan Tuhan di tepi sungai Yabok. Makanya dikatakan, Peniel, di tempat ini aku melihat wajah Tuhan. Walaupun mungkin itu teofani. Teofani artinya di mana manusia menggambarkan pernah melihat wajah Tuhan dan Tuhan menunjukkan wajahnya kepada manusia. Musa, orang yang dijuluki pernah melihat wajah Tuhan. Walaupun sebenarnya di bukit itu punggungnya yang diperlihatkan kepada Musa. Sebab siapakah yang dapat melihat wajah Tuhan? Itulah sebabnya perlu kekudusan, perlu kesucian hati. Kita dijadikan orang berdosa, ditebus dan diselamatkan, lalu dijadikan menjadi umat yang kudus, supaya kita dapat memandang dan melihat wajah Tuhan, Bapak Ibu. Yohanes yang kekasih, di Pulau Patmos bukan hanya melihat Tuhan, melihat wajah Tuhan lewat hayal-hayal yang diberikan kepadanya lalu menulis wahyu. Kalau kita membaca di Wahyu pasal 4 ayat 5, Yohanes bahkan diundang naik ke surga. Pintu surga terbuka, Yohanes masuk ke tahta Allah dan dia melihat 24 tua-tua, melihat malaikat-malaikat, melihat Yesus Kristus di sana. Bahkan mungkin juga dia melihat wajah Bapa di surga itu, Bapak Ibu. Kalau mereka semuanya pernah dan dapat melihat wajah Tuhan, maka kita juga sebagai umat-umat tebusan, umat-umat Allah yang sudah dikuduskan akan dapat melihat wajah Tuhan. Mengapa? Karena Yesus sendiri yang memberikan jaminan kepada kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat wajah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa janji Tuhan kepada kita pada zaman ini. Hambanya mengatakan, hati yang suci dapat melihat Tuhan dalam suatu hubungan yang baru dan penuh kasih sebagai penebus mereka.
dan sementara melihat kemurnian dan keindahan karakter Allah, mereka merindukan untuk memantulkan gambar dan rupa Allah dalam kehidupan mereka. Khotbah di atas bukit halaman 26. Agama yang resmi tidak mampu membawa kita rukun kepada Allah. Satu-satunya iman yang sejati adalah iman yang bekerja oleh kasih karunia Allah untuk menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita, menjadikan kita umat yang kudus. Itu bagaikan ragi yang mengubah tabiat kita untuk menjadi serupa dengan tabiat Allah. Khotbah di atas bukit halaman 64. Dan Rasul Paulus menekankan, kejarlah, usahakanlah kekudusan itu, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan Tuhan untuk kita. Inilah jaminan yang diberikan Yesus untuk kita, bahwa kita akhirnya akan melihat wajah Tuhan ketika Dia datang di awan-awan. Lalu kita menyongsong ke awan-awan. Bukan hanya melihat wajahnya, tapi melihat Tuhan itu sendiri dalam seluruh kehidupan dan pribadinya. Dan inilah kerinduan Tuhan untuk kita. Ketika Dia berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Dan inilah kerinduan kita kepada Tuhan, supaya semua kita yang hadir sekarang ini dapat menyongsong Yesus di awan-awan dan melihat kemuliaan Tuhan, wajah Tuhan, dan Tuhan itu sendiri di dalam kerajaan kemuliaan yang disediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.